Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memberikan selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat, juga kepada para pemirsa yang ingin menonton video saya pada kesempatan kali ini. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Joshua Mihai Daniel Nadeak dari SMA Negeri 70 Jakarta, selaku pembicara pertama dari tim pro atau tim pemerintah. Pada hari ini kita akan membawakan mosi Dewan ini menyetujui bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Baiklah, maka saya ingin mendefinisikan dan memaparkan beberapa definisi yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam argumentasinya. Pertama yang ingin saya definisikan adalah indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan suatu cara pengukuran dari kinerja institusi sekolah itu sendiri yang berbasis dengan kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajarannya sehari-hari. Lalu yang kedua yang ingin kita definisikan adalah mengenai indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita definisikan adalah korupsi. Pada kesempatan kali ini, korupsi ini akan saya definisikan sebagai suatu hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan melanggar hukum dan mengambil bagian dari uang negara yang bukan miliknya, sehingga ini dapat merugikan negara dan juga merugikan rakyat nantinya. Oke, dalam kondisi dunia yang ideal, kita mengenal bahwa suatu negara selayaknya memiliki tingkat korupsi yang berjumlah 0%. Bahwa dengan begitu tidak ada yang melakukan pencurian terhadap uang negara dan uang negara dapat terjaga dengan aman tanpa kurang suatu apapun. Tetapi di beberapa negara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya tingkat korupsi sudah menjadi masalah sehari-hari yang perlu kita perhatikan. Bahwa urgensi kita memperdebatkan hal ini dan mempertanyakan kinerja pemerintah adalah suatu hal yang harus kita lakukan secepat mungkin dengan sesingkat-singkatnya. Karena ini bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi ke depannya. Itu yang perlu kita perhatikan dengan sangat baik. Dewan Juri yang terhormat dan para pemirsa, tentunya kita mengenal bahwa korupsi merupakan hal yang buruk dan membusuk di dalam negara-negara ini. Baiklah, saya akan masuk ke dalam argumen saya yang pertama. Mengapa saya menyetujui bahwa hal ini sangat dibutuhkan? Argumen saya yang pertama adalah bahwa revolusi dalam seleksi mahasiswa baru ini sangat dibutuhkan. Sebab merekalah sesungguhnya masa depan bangsa. Lalu argumen saya yang kedua adalah bagaimana penanaman revolusi mental dan cara berpikir atau stigma itu harus kita lakukan sejak dini. Sehingga dapat mengubah segalanya dalam hal cara berpikir dan tanggapannya terhadap hal-hal yang bersifat koruptif dan juga hal-hal yang bersifat tidak adil dan melanggar hukum serta norma dan tata tertib yang ada di masyarakat tentunya. Kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya kita akan masuk ke argumen yang pertama mengenai bagaimana mahasiswa itu sesungguhnya adalah masa depan bangsa. Kita mengenal bahwa kecenderungan bahwa penerus pemerintah itu berasal dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mengapa hal ini seperti itu? Karena sesungguhnya mahasiswa merupakan orang-orang yang memang sudah terdidik lebih jauh ke dalam pendidikan tinggi, yakni dengan tingkat yang paling rendahnya adalah sarjana atau S1 hingga nantinya bisa sampai doktoral S3. Kita mengenal mahasiswa merupakan kelompok pelajar dengan pemikiran-pemikiran luas yang diharapkan dapat berpikir untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kita. Dengan kita mengubah sistem yang berpusat pada integritas dan kejujuran, tentunya mahasiswa yang akan dididik ke depannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang unggul secara karakter. Sehingga bila kita menambahkan ilmu kepada mereka, mereka dapat menggunakan ilmu ini ke arah yang lebih benar. Itulah alasan saya mengapa sesungguhnya penyeleksian mahasiswa berdasarkan indeks integritas ini merupakan suatu hal yang bagus. Apa alasan saya mengapa mahasiswa baru ini merupakan calon masa depan bangsa adalah bahwa sesungguhnya
pemerintah itu nantinya diambil dari para mahasiswa ini. Kecenderungan sekitar penelitian menunjukkan bahwa sesungguhnya 85% dari para orang yang mengajukan diri ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan orang yang berpendidikan minimal S1. Dan 15% lainnya adalah orang pilihan rakyat murni. Ya mungkin bisa juga kita inklusifkan ke dalam orang yang mungkin mempunyai ekonomi yang lebih tinggi. Kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya ini merupakan hal yang kita perhatikan sebab mahasiswa merupakan aspek penting bagi bangsa. Itulah mengapa kita perlu memperhatikan mahasiswa kita dan sesungguhnya kita bisa mendidik mereka dengan baik, maka bangsa kita pun ke depannya bisa lebih maju daripada sebelumnya. Seperti kondisi sekarang ini yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Korupsi itu banyak menyakitkan hati rakyat. Korupsi itu bagaikan kanker metastase yang banyak menyebar ke bagian-bagian tubuh kita. Kita perlu mengetahui bahwa banyak rakyat tersiksa akibat itu. Oleh sebab itu kita harus melakukan ini secepatnya. Maka argumen saya yang pertama ini saya katakan valid dan sangat kita butuhkan. Saya masuk ke argumen saya yang kedua bahwa penanaman revolusi mental sejak dini itu harus kita lakukan dengan sangat baik, terutama melalui penyeleksian dan juga penghargaan, apresiasi terhadap orang yang melakukan kejujuran dan juga memiliki integritas sejak dini. Dengan begitu, maka kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya para murid zaman sekarang juga dididik dari sekolah dan juga dari sebelumnya mereka ketika berada di rumah dan di keluarga masing-masing. Mereka itu sudah diberikan pemikiran yang pas mengenai bagaimana ketidakjujuran itu bisa merusak suatu sistem mulai dari sekolah bahkan hingga ke suatu negara. Bagaimana korupsi dapat merusak masing-masing dari sistem ini. Dengan begitu kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Maka sesungguhnya orang-orang yang sudah diberikan apresiasi ini dapat bisa tertarik dan terpacu untuk menjadi jujur. Dan nantinya mereka pun nantinya bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa ketika mereka berada di perguruan tinggi. Dengan begitu maka saya katakan argumen saya yang kedua ini sangat dibutuhkan juga. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.